Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Let's continue to part 14 on page 90. Explain the relationship between the two pictures. A caption below to the picture might give you some help. Nah, pada intinya ini gambarnya orang semua pakai masker. Nah, no entry without face mask. Itu berarti kan tidak boleh masuk kecuali orang yang bermasker. Ya kan? Jadi kita bisa mengatakan bahwa the picture on the right ya ini ya. On the right show an example of people who are eligible to enter the room. Nah, jadi simbolnya ini mengatakan bahwa orang-orang yang boleh masuk ke room atau ke ruangan itu adalah orang yang bermasker. Seperti itu. Jadi bisa kita tulis yang ke-14 itu the picture bukan on the right ya. Kalau on the right itu simbolnya ya. Jadi the picture on the left show an example of people who are eligible to enter the room. Okay, clear ya? Let's continue to part 15. Ke bagian ke-15. Read these two texts carefully. Step for wearing a mask properly. Pertama, step yang harus kita lakukan saat mau memasang masker ya. Pertama, basuh tangan sebelum mengenakan masker. Gunakan sabun cair saat mencuci tangannya maksudnya. Kemudian pastikan bahwa masker itu memiliki dua lapisan. Gunakan bagian dalam untuk menutupimu. Kemudian gunakan earlobe-nya atau pengancingnya itu untuk mengunci maskermu. Ataupun untuk saat mau melepaskannya. Kemudian masker seharusnya menutup semua wajah. Maksudnya cover your face, menutup wajah mulai dari bridge of your nose. Bridge of your nose itu bukan berarti jembatan hidung ya, tapi punggung hidung. Punggung hidung itu ya bagian yang di luar itu bukan sebatas lubang hidungnya saja ya, seperti itu. The bridge of your nose to under your chin. Sampai dengan di bawah dagu. Kemudian yang terakhir adalah replace the mask if it gets damp. Jadi gantilah masker jika rusak atau jangan gunakan lagi. Seperti itu. Kemudian teks 2, teks yang kedua, ini ada istilah di sini do's dan don't. Do's itu sesuatu hal yang wajib dilakukan. Jadi istilah ini mengandung arti sesuatu hal yang wajib dilakukan. Sedangkan don't itu adalah sesuatu larangan atau yang tidak boleh dilakukan. Oke, untuk wajib, sesuatu hal yang wajib dulu kita pelajari terlebih dahulu. Gunakan untuk menyangga masker dengan earlobe dengan kedua tangan. Jadi pasang masker dengan cara memasangkannya earlobe dengan kedua tangan. Kemudian masukkan masker ke dalam sampah, keranjang sampah sekali pakai. Kalau sudah dipakai sekali. Seperti itu. Biasanya kalau masker itu kan
masker sekali pakai ya, yang ada lapisannya itu. Kalau misalkan masker kain itu mungkin tidak bisa, masih bisa dicuci. Tapi ini kan konteksnya masker kesehatan yang sekali pakai, seperti itu. Selanjutnya, gunakan selalu masker dimanapun kalian berada di ruangan publik atau di ruang yang ramai. Masker, ini refers to masker ya, they help protect us. Jadi masker membantu kita dari penyebaran COVID-19. Kemudian kewajiban yang terakhir adalah remove, buang masker hanya ketika kamu, bukan buang ya, remove itu maksudnya ubahlah masker atau bukalah masker hanya saat ketika kamu makan. Kalau itu kan wajar ya, nggak mungkin kita makan harus pakai tutupan masker. Kemudian letakkan di meja atau masukkan ke dalam tasmu atau sakumu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan. Berbeda dengan don't-nya itu adalah sesuatu hal yang dilarang atau yang jangan dilakukan. Seperti halnya contohnya di sini yang pertama adalah memegang bagian depan masker dengan kedua tangan saat kamu memakainya. Jadi memakai maskernya bukan dipegang ear loop-nya, tapi malah memegang bagian depan maskernya. Kemudian larangan yang kedua adalah menggunakan masker wajah di bawah dagu. Nah, ini malah mulut sama hidungnya tidak tertutup. Nah, ini salah besar ini dilarang ini. Kemudian selanjutnya, wear the face mask under your nose. Jadi menggunakan masker dengan cara diletakkan di ujungnya ini, diletakkan di bawah hidung. Itu juga salah. Ya. Kemudian exchange your mask with your friend. Itu juga salah. Masa bertukar masker, itu sama saja mau bertukar penyakit itu. Ya kan? Oke, kita lanjut ke pemahaman teksnya lagi. Ini sama juga ya, berupa teks prosedur ya, sama juga ini, bahkan materi kelas 11 sama kelas 10 juga sama ya, sama-sama teks prosedur. Ini kelas berapa? Kelas 11 itu juga teks prosedur pada bab ini juga, pada semester awal semester 2 juga. Seperti itu. Oke, kita mulai yang pertama untuk bagaimana kita mengkaji mengenai perbedaan di antara kedua teks tersebut. Number one, which text is manual instruction and which one is a tip? Nah, nomor satu, teks yang pertama. Teks pertama dan yang di sini adalah teks kedua. Teks ke satu itu jelas manual instruction. Ya. Manual instruction. Sedangkan teks yang kedua antara do's dan don't itu jelas merupakan tips, karena mengandung apa? Mengandung larangan dan juga sesuatu hal yang diwajibkan. Kemudian number 2, what do the text mainly talk about? Teks pertama itu jelas the step to wearing a mask. Ya. Secara baik. Jadi cara menggunakan masker secara baik. Kita bisa tuliskan the step for wearing a mask properly. Sedangkan yang ini tetap nomor 1 ya. Sedangkan nomor 2 adalah sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang wajib dilakukan. Kalau misalkan di Inggris kan ya, what to and what not to do. Ya. What to and what to do. What to and what not to do. Wah, salah ini. What not to do when wearing a mask. Seperti ini.
Kemudian yang ketiga, what is the primary purpose of each tag? Apa tujuan utama dari masing-masing teks ya? Yang ketiga itu adalah tujuan utama ya. Yang teks pertama adalah to show how to wear a mask properly. Mestinya tujuannya ini menggunakan masker secara baik. Jadi to show how to wear a mask properly. Kemudian yang tiga di sini adalah to inform, sesuatu yang boleh dan sesuatu yang dilarang. Berarti kita bisa gunakan to inform what to do and what not to do when wearing a mask. Seperti itu. Kemudian yang keempat, write the imperative verb in the text 1 and text 2. Imperatif itu merupakan kata perintah ya, kata kerja perintah. Kita bisa temukan di situ, pada umumnya kan semuanya perintah semua ya. Coba kita cek dulu. Wash, cuci tanganmu. Make sure, ini juga perintah ini. Use, perintah. Kemudian apa lagi? Replace, ini juga perintah. Do not reuse, itu juga perintah. Yang berarti imperative verb. Gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan untuk imperative verbnya untuk teks yang pertama yaitu wash, use, make sure, kemudian wear, kemudian replace, ganti, kemudian do not reuse. Do not reuse. Sedangkan yang kelima kita bisa lihat di sini. Hold, throw, kemudian remove, wear, kemudian exchange. Nah, ini berarti kan don't exchange, don't wear. Nah, ini kata kerjanya, tapi perintahnya itu bukan touch ya. Kalau touch itu kan berarti kan memegang ya. Tapi di sini ada kata perintah don't-nya. Jangan, larangan, ini mengandung arti. Jadi mestinya kita bisa menuliskan dalam bentuk don't touch, don't wear, don't exchange. Jadi don't touch, kemudian don't wear, kemudian ada don't exchange, kemudian tadi yang tidak pakai don't ya, yang di bagian ini yang kiri, yang merupakan sesuatu hal yang wajib ya, wajib dilakukan, itu hold, throw, kemudian throw, kemudian remove. Wah, saya diprotes sama istri saya, ngomong remove, dibenerin. Kemudian put on. Nah, saya rasa itu ya untuk imperative verbnya. Jadi kata kerja perintahnya. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir yang kelima, what do this word refers to? Yang pertama, ini ada masing-masing 4 ya. 1, doing it, step 1. Doing, yang dilakukan pada step 1 itu jelas washing ya, washing hand, mencuci tangan.
Kemudian yang kedua, the inside part, bagian dalam, mestinya adalah inside text 2, inside layer ya. Bagian itu kan teks 2 ya. Mana ini? Ini masih teks 1. Mestinya ini. Ini kok keterangannya step 2 ya. Sebentar. Ini kalau yang the inside part. Nah, the inside part itu coba ini di teks 1. Apakah ada the inside part di bagian teks 2? Nah, ini nggak ada ya. The inside part itu kalau sesuai ini kan layer, lapisan ya. Seperti itu. Tapi ini kok keterangannya sebentar. Pak Jul salah. Pak Jul itu salah memahaminya. Ini yang di sebelah kiri itu teks 1 semua ya. Teks 1, step 1, step 2. Jadi benar, the inside part itu berarti inside layer of the marks. Ya, benar. Inside layer of the marks. 3. It pada step ketiga. Ini step ketiga ya. And to remove it. It refers to marks, masker. 4. It both in step 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kok nggak ada ya? Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5. It. Nah, it and do not reuse it. Ini juga masker. Marks. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini untuk yang teks 1 ya, teks 1. And then teks 2, yang nomor pertama, it tips to in do. Tips to. You are done using it. Ini juga masker. They tips 3 in do. 1, 2, 3. They help protect us. Nah, ini they-nya juga sama, masker. 3. Yang ketiga, it both in tips 4. 1, 2, 3, 4. Pada do ini ya. It put it on the table. Ini juga masker ya, masker lagi. Kemudian kalau tadi they tadi mana? Ini they, ini berarti jamak, berarti ada s-nya. Kemudian it bought ya. Oh enggak, berarti tunggal ya, masing-masing kan tunggal tadi pernyataannya. Your friend, tip 4 in done. Your friend, don't exchange your marks with your friend. Your friend-nya itu bukan temanmu yang buat gantian, tapi masker temanmu. Jadi bisa dikatakan yang 4 ini juga adalah marks. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pemahaman mengenai 3 buah jenis, bukan 3 buah ya, 2 buah jenis teks, prosedur teks yang sekiranya mengandung juga kita di sini kita dapat mempelajari mengenai imperatif verb atau kata kerja perintah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.